Setiap tempat punya cerita. Ada yang penuh tawa dan kehangatan, ada juga yang menyisakan bisikan lembut dari masa lalu. Namaku Alia, mahasiswi Universitas Indonesia. Suatu kali aku berlibur ke Solo, kota asal orang tuaku. Kali ini aku tidak menginap di rumah mbah seperti biasa, melainkan di kos sahabatku, Rania, yang kuliah di UNS. Tempat kos Rania terletak di daerah Jebres, tidak jauh dari kampus. Bangunannya besar dan bergaya lama. Dindingnya putih kusam, lorongnya panjang, dan suasananya cukup sepi, terutama malam hari. Hari itu aku tiba sore menjelang maghrib. Kami senang sekali bertemu lagi setelah hampir setahun tak bersua. Kos itu tampak bersih dan tenang. Rania bilang, hanya 5 kamar yang terisi. 4 kamar lainnya kosong sejak beberapa minggu lalu. Malamnya, penghuni kos berkumpul di ruang tengah. Kami menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Rania. Ruang tengah temaram, hanya diterangi lilin kecil di atas kue. Tawa dan canda memenuhi ruangan. Namun, di sela keramaian itu, aku sempat melihat seseorang berdiri di depan salah satu kamar yang gelap. Perempuan muda, rambutnya sebahu, berkaus putih. Ia tersenyum tipis padaku dari kejauhan. Aku kira dia juga penghuni kos, tapi anehnya, tidak ada yang memanggil atau menegurnya. Ketika lampu dinyalakan, dia sudah tidak ada. Aku tak ambil pusing. Mungkin hanya penghuni lain yang belum sempat kenalan. Keesokan paginya, ketika semua orang berangkat kuliah, aku masih di kos sendirian. Aku melihat lagi perempuan itu melintas di depan kamar Rania, berjalan ke arah dapur. Aku menyapa ramah, dan kali ini dia berhenti. Namanya Hana. Suaranya pelan, wajahnya lembut, hanya tampak sedikit pucat. Kami berbicara sebentar. Tangannya dingin saat bersalaman. Ia tersenyum lalu masuk ke kamarnya. Siang itu aku pergi ke rumah Mbah, dan baru kembali 2 hari kemudian. Sore menjelang maghrib aku datang lagi ke kos untuk berpamitan. Rania sedang mencuci piring di dapur. Kami berbincang sebentar sebelum aku pulang ke stasiun. Tiba-tiba aku teringat Hana, perempuan kamar sebelah. Oh iya Nia, tetangga kamar kamu Mbak Hana. Dia nggak kuliah hari ini? Tanyaku santai. Rania menoleh dengan ekspresi bingung. Hana? Katanya pelan. Kamar sebelah aku kosong Alia. Nggak ada yang tinggal di situ. Aku tertawa kecil, mengira Rania bercanda. Tapi wajahnya tetap serius. Yang terakhir tinggal di situ memang namanya Hana, katanya. Tapi, dia sudah berpulang sekitar 2 minggu lalu. Aku terdiam. Dada terasa sesak. Rania menatapku dalam diam, lalu melanjutkan pelan. Katanya, sebelum meninggal, malam itu dia sempat duduk di ruang tengah sendirian, menatap TV yang mati. Aku teringat jelas saat pertama kali melihatnya di sana. Duduk diam, memandangi layar hitam. Senyum datar itu. Tatapan tenang itu. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Mungkin yang kulihat bukanlah sosok yang menakuti, melainkan kenangan yang belum benar-benar pergi. Sejak malam itu, aku selalu teringat pada perempuan berkaus putih itu. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan iba dan doa. Karena mungkin, beberapa kenangan tidak benar-benar hilang, hanya menunggu seseorang untuk mengingat dan mendoakan. Jangan lupa subscribe ya. Tidak semua yang kita temui di dunia ini datang untuk menakuti.